The journey of the eternal soul begins now. Tarik napasmu perlahan dan biarkan dunia di sekitarmu mereda. Tidak semua kebenaran datang lewat suara. Sebagian justru turun saat hati berani diam, saat pikiran berhenti berdebat dan jiwa berhenti meminta penjelasan. Ada ilmu yang tidak diturunkan untuk dicatat, tidak diajarkan di mimbar, dan tidak dibuka untuk semua orang. Ilmu yang hanya mendekat ketika seseorang rela kehilangan dirinya sendiri. Jika hatimu terasa tenang tanpa sebab, jangan buru-buru memahaminya. Mungkin bukan kamu yang sedang mencari, melainkan kamu yang sedang dipanggil. Diamlah sejenak, karena dalam keheningan inilah rahasia tasawuf tertinggi mulai berbisik, tanpa kata. Bab 1. Tasawuf bukan ilmu, melainkan perjalanan kehilangan diri. Tasawuf tidak lahir dari keinginan untuk terlihat suci, apalagi untuk diakui sebagai orang yang telah sampai. Ia justru tumbuh dari kesadaran yang pelan, bahwa diri ini penuh keterbatasan, rapuh, dan tidak memiliki apapun untuk dibanggakan di hadapan Allah. Di awal perjalanan, seseorang biasanya datang dengan rasa ingin tahu, membawa segudang pertanyaan dan harapan besar. Namun semakin ia melangkah, semakin ia sadar bahwa tasawuf bukan tentang menambah, melainkan mengurangi. Mengurangi ego, mengurangi suara batin yang selalu ingin diakui, dan mengurangi ketergantungan pada penilaian manusia. Di titik ini, hati mulai belajar diam, karena ia memahami bahwa kebisingan batin adalah hijab pertama antara hamba dan Tuhannya. Banyak orang mengira tasawuf adalah kumpulan amalan rahasia atau zikir-zikir tertentu yang menjanjikan keistimewaan. Padahal inti tasawuf justru terletak pada keberanian untuk kehilangan citra diri. Seseorang mulai menelusuri batinnya dan menemukan bahwa yang selama ini ia jaga mati-matian ternyata hanyalah bayangan. Ia salat, berdoa, dan berbuat baik, namun di dalamnya masih ada keinginan untuk dilihat. Tasawuf datang sebagai cahaya yang lembut, membongkar lapisan itu satu persatu, hingga seseorang dipaksa berhadapan dengan dirinya yang paling jujur. Saat itulah ia mengerti bahwa perjalanan ini tidak selalu nyaman, karena yang dihancurkan bukan kebiasaan, melainkan rasa aku. Dalam kebijaksanaan para arif, dikatakan bahwa jarak terjauh antara seorang hamba dan Allah bukanlah dosa, tetapi perasaan memiliki. Selama seseorang merasa memiliki amal, memiliki ilmu, atau memiliki kedudukan di sisinya, selama itu pula ia masih berdiri di luar pintu makrifat. Tasawuf mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah pemberian, bahkan keinginan untuk taat pun bukan milik kita. Kesadaran ini tidak membuat seseorang pasif, justru melahirkan kerendahan hati yang dalam. Ia beramal bukan untuk merasa dekat, tetapi karena sadar bahwa ia selalu berada dalam genggamannya, bahkan saat ia lalai sekalipun. Ada saat dalam perjalanan ini ketika seseorang mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Apa yang dulu ia banggakan kini terasa hampa, dan apa yang dulu ia kejar kini tampak kecil. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara pandangnya telah dibersihkan. Ia mulai memahami bahwa tasawuf bukan tentang melarikan diri dari kehidupan, melainkan melihat kehidupan apa adanya, tanpa ilusi kepemilikan. Disinilah hati mulai dilatih untuk menerima, bukan sebagai bentuk kelemahan, tetapi sebagai pengakuan bahwa kehendak Allah selalu lebih bijaksana daripada rencana manusia. Rasa tenang pun lahir bukan dari tercapainya keinginan, melainkan dari hilangnya tuntutan terhadap takdir. Pada akhirnya, tasawuf di bab pertama ini hanya ingin membawa satu pesan yang sederhana, namun berat untuk dijalani. Bahwa jalan menuju Allah tidak dipenuhi oleh langkah-langkah besar yang mengesankan, melainkan oleh kesediaan untuk menjadi kecil. Kecil di hadapan kebenaran, kecil di hadapan ilmunya, dan kecil di hadapan kasih sayangnya. Ketika seseorang berhenti sibuk membangun citra batin, saat itulah cahaya mulai bekerja tanpa suara. Dan mungkin tanpa ia sadari, Allah telah lebih dulu mendekat tepat ketika ia berhenti merasa sebagai siapa-siapa. Bab 2. Tauhid tertinggi. Saat aku perlahan menghilang. Tauhid bagi kebanyakan manusia dimulai dari pengakuan, lalu berhenti pada keyakinan. Lidah mengucapkan,
akal membenarkan, dan hati merasa cukup. Namun tauhid dalam pandangan tasawuf tidak berhenti di sana. Ia justru baru dimulai ketika pengakuan itu diuji oleh kenyataan hidup. Ketika doa tidak segera terjawab, ketika rencana runtuh tanpa penjelasan, dan ketika kenyamanan ditarik perlahan oleh tangan tak terlihat. Disitulah tauhid berubah dari konsep menjadi pengalaman batin. Hati mulai belajar bahwa percaya kepada Allah bukan hanya saat diberi, tetapi juga saat diambil. Dan pada fase inilah, aku mulai terasa rapuh. Tauhid tertinggi tidak membuat seseorang merasa dekat dengan Allah. Justru membuatnya sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar terpisah. Kesadaran ini datang bukan dengan ledakan emosi, melainkan dengan keheningan yang dalam. Perlahan seseorang melihat bahwa selama ini ia selalu menempatkan dirinya sebagai pusat. Aku berdoa, aku berusaha, aku bersabar. Tasawuf menyingkap tirai halus itu, hingga ia memahami bahwa semua gerak itu terjadi karena Allah menghendaki. Bukan untuk menghapus tanggung jawab manusia, tetapi untuk melunakkan kesombongan batin yang sering bersembunyi di balik ketaatan. Disinilah muncul satu rahasia yang jarang diucapkan secara terbuka. Selama seseorang masih merasakan dirinya sebagai pelaku utama, selama itu pula tauhidnya belum utuh. Para arif tidak sibuk meniadakan amal, tetapi meniadakan klaim. Mereka tetap berbuat, tetap berikhtiar, tetap berdoa, namun hatinya tidak lagi berdiri di depan amal itu. Ia berada di belakang, menyadari bahwa segala kebaikan yang terjadi hanyalah pantulan rahmat Allah. Kesadaran ini melahirkan rasa takut yang lembut, bukan takut dihukum, tetapi takut terputus dari kehadirannya. Ada fase ketika seseorang merasakan seolah dirinya mengecil, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Pujian tidak lagi menenangkan, dan celaan tidak lagi melukai sedalam dulu. Bukan karena hatinya mengeras, tetapi karena pusat perhatiannya telah bergeser. Ia tidak lagi sibuk menjaga citra dirinya di mata manusia, sebab yang ia jaga kini adalah kejujuran hatinya di hadapan Allah. Inilah buah tauhid yang hidup, bukan tauhid yang diperdebatkan. Tauhid yang membuat seseorang tenang di tengah ketidakpastian, karena ia yakin bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman yang maha mengetahui. Pada akhirnya, tauhid tertinggi tidak membuat seseorang merasa sampai, justru membuatnya semakin merasa tidak memiliki apa-apa. Ia berhenti menuntut kepastian dari masa depan dan berhenti menyesali masa lalu. Yang ada hanyalah kesadaran penuh pada saat ini bahwa Allah sedang melihat, mendengar, dan mengurus segalanya dengan caranya sendiri. Dan ketika aku tidak lagi mendesak untuk diakui, disitulah ruang batin terbuka. Bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk ketundukan yang tenang. Tauhid pun tidak lagi menjadi kalimat, melainkan keadaan yang hidup di dalam diam. Bab 3. Zikir yang tidak terucap, namun hadir sepenuhnya. Zikir pada tahap awal sering dipahami sebagai pengulangan lafaz, sebagai suara yang diucapkan agar hati ikut terjaga. Dan itu benar, karena setiap perjalanan selalu membutuhkan pintu masuk. Namun tasawuf tidak berhenti pada bunyi. Ia bergerak lebih dalam menuju keadaan di mana zikir tidak lagi diucapkan, tetapi menjadi kesadaran yang terus menyala. Pada titik ini, hati tidak sibuk menghitung bacaan, karena ia sibuk menyadari kehadiran. Kehadiran yang tidak memerlukan suara, tidak menuntut gerakan, dan tidak bergantung pada waktu tertentu. Zikir semacam ini lahir ketika hati telah cukup tenang untuk mendengar tanpa telinga. Para arif memahami bahwa zikir sejati bukan tentang seberapa sering nama Allah diulang, tetapi seberapa sedikit hati lupa kepadanya. Ada orang yang lisannya basah oleh zikir, namun hatinya masih berkelana kemana-mana. Ada pula yang tampak diam, namun batinnya bersujud tanpa henti. Tasawuf mengajarkan bahwa nilai zikir terletak pada kedalaman hadir, bukan pada kerasnya suara. Ketika hati benar-benar hadir, bahkan napas pun berubah menjadi zikir. Tarikannya adalah karunia, hembusannya adalah amanah. Tidak ada yang terpisah dari Allah, kecuali kelalaian manusia sendiri. Dalam zikir yang tidak terucap, seseorang mulai menyadari betapa sering ia selama ini berbicara, bahkan ketika berdoa. Ia meminta, berharap, merinci, dan menjelaskan seolah Allah perlu diyakinkan. Tasawuf melunakkan kebiasaan itu, hingga doa berubah menjadi keheningan, penuh percaya.
Bukan karena tidak ada permintaan, tetapi karena keyakinan bahwa Allah telah mengetahui sebelum diminta. Di titik ini, hati belajar berserah bukan sebagai sikap pasif, melainkan sebagai bentuk kepercayaan tertinggi. Zikir pun menjadi cara untuk tinggal bersama Allah, bukan sekadar memanggilnya dari kejauhan. Ada fase halus dalam perjalanan ini, ketika seseorang mulai merasakan bahwa zikir bukan lagi sesuatu yang ia lakukan, tetapi sesuatu yang terjadi. Ia tidak lagi memulai, namun seolah dilibatkan. Kesadaran hadir begitu saja, tanpa dipaksa. Pada saat itulah ia memahami makna bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher. Kedekatan ini tidak menimbulkan rasa istimewa, justru melahirkan kehati-hatian batin. Ia takut lalai, bukan karena takut dosa semata, tetapi karena takut kehilangan rasa dekat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Zikir yang paling dalam tidak meninggalkan jejak untuk diceritakan. Ia tidak menghasilkan pengalaman spektakuler yang ingin dibagikan, melainkan ketenangan yang ingin dijaga. Orang yang menyentuhnya menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih diam. Bukan karena tidak punya suara, tetapi karena ia telah menemukan tempat kembali. Dan mungkin disitulah rahasia besar tasawuf tersembunyi, bahwa zikir tertinggi bukan untuk didengar manusia, melainkan untuk menjaga agar hati tidak pernah benar-benar jauh dari Allah, bahkan ketika dunia sedang paling bising. Bab 4. Makrifat. Mengenal tanpa menggenggam. Makrifat sering disalahpahami sebagai puncak pengetahuan, seolah seseorang yang telah sampai mampu menjelaskan Allah dengan bahasa yang paling indah. Padahal dalam tasawuf, makrifat justru dimulai ketika seseorang menyadari bahwa Allah tidak bisa digenggam oleh definisi apapun. Semakin ia mencoba memahami dengan akal, semakin ia merasa jauh. Namun ketika ia berhenti memaksa untuk mengerti dan mulai hadir dengan kerendahan hati, disitulah pengenalan yang sejati tumbuh. Makrifat bukan hasil dari usaha keras pikiran, melainkan buah dari ketundukan batin yang tulus dan sabar. Dalam perjalanan makrifat, seseorang belajar membedakan antara mengetahui dan menyaksikan. Mengetahui masih menyisakan jarak karena ada subjek dan objek. Menyaksikan menghapus jarak itu secara perlahan, tanpa gegap gempita. Hati mulai mengenal Allah bukan melalui gambaran, tetapi melalui dampak kehadirannya. Ketika seseorang diliputi ketenangan tanpa sebab, ketika hatinya lembut tanpa alasan yang jelas, dan ketika ia mampu menerima kenyataan tanpa memberontak, disitulah makrifat bekerja diam-diam. Ia tidak datang sebagai jawaban, tetapi sebagai ketentraman. Makrifat tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru membuatnya semakin berhati-hati. Ia menyadari bahwa setiap pemahaman yang muncul hanyalah titipan, bukan kepemilikan. Maka ia tidak tergesa-gesa berbicara, apalagi mengklaim telah sampai. Para arif selalu merasa berada di ambang ketidaktahuan, karena setiap kali satu hijab tersingkap, tampak hijab lain yang lebih halus. Kesadaran ini menjaga hati tetap rendah, sekaligus waspada. Ia takut bukan karena kehilangan ilmu, tetapi karena kehilangan adab di hadapan yang maha luas. Ada kelembutan khas yang lahir dari makrifat. Seseorang menjadi lebih pemaaf, bukan karena ia merasa benar, tetapi karena ia melihat keterbatasan manusia, termasuk dirinya sendiri. Ia tidak mudah menghakimi, sebab ia tahu betapa rumitnya perjalanan batin setiap orang. Makrifat mengajarkan bahwa hidayah bukan hasil perdebatan, melainkan karunia. Maka yang tumbuh bukan semangat untuk menang, tetapi keinginan untuk menjaga hati agar tetap jujur dan bersih. Dalam diamnya, ia belajar bahwa Allah bekerja dengan cara yang seringkali tak terlihat. Pada akhirnya, makrifat bukan tentang mencapai titik tertentu, melainkan tentang hidup dalam kesadaran yang terus diperbarui. Seseorang tidak berkata, "Aku telah mengenal Allah," melainkan hidup seakan setiap detik adalah kesempatan untuk mengenalnya kembali. Dengan rasa takjub yang tidak habis, dengan hati yang tidak pernah merasa cukup. Dan justru dalam sikap itulah makrifat berdiam, tidak sebagai gelar, tidak sebagai pengalaman yang dibanggakan, tetapi sebagai cahaya lembut yang menuntun langkah, bahkan ketika jalan terasa gelap dan sunyi. Bab 5. Hijab paling halus, merasa sudah ikhlas.
Dalam perjalanan tasawuf, ada satu hijab yang paling sulit dikenali karena ia tampak begitu indah dan terasa begitu benar. Hijab itu bukan kemaksiatan yang jelas, bukan pula kelalaian yang kasar, melainkan perasaan telah ikhlas. Ia hadir lembut, nyaris seperti ketenangan, namun menyimpan jebakan yang sangat halus. Ketika seseorang mulai merasa bahwa hatinya telah bersih, niatnya telah lurus, dan amalnya telah murni, disitulah tasawuf justru mengajak untuk berhenti sejenak dan waspada. Sebab ikhlas sejati tidak pernah memberi sinyal pada pelakunya bahwa ia sedang ikhlas. Ia bekerja dalam sunyi, tanpa meninggalkan rasa puas di dalam hati. Para arif memandang keikhlasan bukan sebagai sesuatu yang bisa diklaim, melainkan sesuatu yang terus diuji. Mereka memahami bahwa ego tidak selalu datang dalam bentuk kesombongan yang kasar, tetapi sering menyamar sebagai kepuasan batin yang tenang. Merasa lebih sabar dari sebelumnya, merasa lebih lapang dari orang lain, atau merasa telah melewati fase-fase berat, semua itu bisa menjadi pintu masuk hijab yang baru. Tasawuf mengajarkan bahwa selama masih ada rasa aku telah, selama itu pula hati perlu dijaga dengan kewaspadaan yang lembut, bukan dengan kecurigaan berlebihan, tetapi dengan kerendahan yang jujur. Keikhlasan yang hidup dalam tasawuf tidak membuat seseorang merasa aman, justru membuatnya semakin bergantung kepada Allah. Ia sadar bahwa niat adalah wilayah yang sangat rapuh, mudah berubah tanpa disadari. Hari ini terasa tulus, esok bisa tercampur oleh keinginan halus untuk dihargai. Kesadaran ini tidak melahirkan kecemasan, melainkan doa yang terus-menerus dalam diam. Doa agar Allah menjaga hati, bukan agar amal terlihat. Doa agar diterima, bukan agar diakui. Disinilah seseorang belajar bahwa menjaga keikhlasan jauh lebih berat daripada memulai amal. Ada masa ketika seseorang merasa lelah dengan upaya memperbaiki diri, seolah tidak pernah sampai pada titik yang benar-benar bersih. Tasawuf memandang kelelahan ini bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai tanda kejujuran. Karena hati yang jujur akan selalu melihat kekurangannya sendiri. Justru orang yang merasa telah selesai biasanya berhenti melangkah. Maka para arif tidak mencari rasa puas dalam ibadah, tetapi mencari izin untuk tetap berjalan. Mereka memahami bahwa perjalanan ini tidak diukur dari rasa, melainkan dari kesetiaan untuk terus kembali kepada Allah, meski dengan hati yang belum sempurna. Pada akhirnya, hijab merasa sudah ikhlas hanya bisa ditembus dengan satu sikap batin, menyerahkan keikhlasan itu sendiri kepada Allah, tidak menjaganya dengan bangga, tidak menilainya dengan percaya diri, tetapi mengaku bahwa tanpa pertolongannya, hati ini mudah tergelincir. Ketika seseorang mampu berkata dalam diam bahwa ia tidak tahu apakah amalnya tulus atau tidak, disitulah ruang penerimaan terbuka. Dan mungkin justru pada saat ia berhenti merasa ikhlas, Allah sedang menanamkan keikhlasan yang paling murni, yang tidak disadari, tidak dirasakan, dan tidak dimiliki kecuali oleh rahmat-Nya semata. Bab 6. Sunyi yang menjadi guru batin. Dalam tasawuf, sunyi bukan sekadar keadaan tanpa suara, melainkan ruang batin tempat kebenaran mulai berbicara tanpa perantara. Banyak orang mencari cahaya di keramaian, berharap petunjuk hadir lewat kata-kata dan nasihat, padahal ada pelajaran yang hanya turun ketika dunia mereda. Sunyi mengajak seseorang berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa topeng dan tanpa peran. Di sanalah bisikan hati terdengar paling jujur, bukan untuk diikuti semua, tetapi untuk dikenali. Tasawuf memandang sunyi sebagai guru yang tidak banyak bicara, namun sangat tegas dalam menunjukkan apa yang selama ini disembunyikan. Pada awalnya, sunyi sering terasa menakutkan. Ketika tidak ada distraksi, kegelisahan yang tertimbun perlahan muncul ke permukaan. Ingatan, penyesalan, dan harapan yang belum selesai berbaris satu persatu. Namun tasawuf tidak mengajarkan untuk melarikan diri dari kegelisahan ini. Justru disitulah latihan dimulai. Seseorang belajar duduk bersama rasa tidak nyaman, tanpa menghakimi, tanpa menolak. Dalam kesabaran itulah, hati perlahan memahami bahwa kegelisahan bukan musuh, melainkan pintu yang mengantar pada ketergantungan yang lebih jujur kepada Allah. Sunyi juga mengajarkan perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Kesepian lahir dari merasa ditinggalkan, sementara sunyi dalam tasawuf lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu hadir.
Ketika hati mulai merasakan kehadiran ini, sunyi tidak lagi terasa kosong, tetapi penuh. Penuh oleh rasa dijaga, meski tidak selalu dipahami. Di titik ini, seseorang tidak lagi mencari pelarian dari kesendirian, karena ia telah menemukan teman yang tidak pernah pergi. Dan pertemanan inilah yang menumbuhkan ketenangan, yang tidak bergantung pada siapapun selain Allah. Dalam sunyi yang dipelihara, doa berubah bentuk. Ia tidak selalu berupa permintaan, tetapi seringkali menjadi pengakuan. Pengakuan akan kelemahan, akan kebingungan, dan akan ketidaktahuan. Tasawuf memandang pengakuan ini sebagai bentuk ibadah yang halus. Karena di dalamnya tidak ada tuntutan, hanya kejujuran. Ketika seseorang mampu mengakui bahwa ia tidak tahu harus melangkah kemana, disitulah Allah membuka jalan dengan caranya sendiri. Sunyi menjadi tempat seseorang belajar mempercayai bimbingan yang tidak selalu terlihat. Pada akhirnya, sunyi yang menjadi guru batin tidak membuat seseorang menjauh dari manusia, tetapi justru mengembalikannya dengan hati yang lebih utuh. Ia kembali ke dunia bukan untuk mencari keramaian, melainkan untuk membawa ketenangan. Kata-katanya lebih sedikit, namun lebih terjaga. Sikapnya lebih lembut, karena ia tahu betapa rapuhnya batin manusia. Dan di balik semua itu, sunyi tetap tinggal di dalam dirinya, bukan sebagai jarak, tetapi sebagai ruang tempat ia selalu bisa kembali, untuk mengingat bahwa di sanalah Allah paling sering menegurnya dengan penuh kasih. Bab 7, Ridha, ketika takdir tidak lagi diperdebatkan. Pada tahap ini, tasawuf membawa seseorang pada perjumpaan yang paling sunyi dan paling menentukan, yaitu perjumpaan dengan takdir. Bukan takdir sebagai konsep, tetapi takdir sebagai kenyataan hidup yang seringkali tidak sesuai harapan. Banyak orang mampu bersabar ketika diberi, namun goyah ketika diambil. Disinilah tasawuf memperhalus makna ridha, bukan sebagai sikap pasrah yang kering, melainkan sebagai ketenangan yang lahir dari keyakinan mendalam, bahwa Allah tidak pernah keliru dalam memilihkan jalan bagi hambanya. Ridha bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi tidak memusuhi apa yang Allah tetapkan. Ridha tidak datang sekaligus, ia tumbuh perlahan seiring hati belajar, berhenti berdebat dengan kenyataan. Pada awalnya, seseorang mungkin masih bertanya mengapa, masih membandingkan, masih berharap jalan lain. Namun tasawuf mengajarkan bahwa selama hati sibuk menuntut penjelasan, selama itu pula ketenangan tertunda. Ketika seseorang mulai menerima bahwa tidak semua hal perlu dipahami agar bisa dijalani, disitulah ruang batin mulai lapang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena perlawanan di dalam diri telah reda. Dalam maqam ridha, usaha tidak ditinggalkan, tetapi dilepaskan dari beban hasil. Seseorang tetap bekerja, berdoa, dan berikhtiar, namun hatinya tidak menggantung pada apa yang akan terjadi. Ia menyerahkan hasil bukan dengan putus asa, melainkan dengan kepercayaan penuh. Tasawuf melihat sikap ini sebagai kematangan ruhani, karena hanya hati yang telah lelah bergantung pada dunia yang mampu bersandar sepenuhnya kepada Allah. Di titik ini, kegagalan tidak lagi meruntuhkan dan keberhasilan tidak lagi memabukkan. Ridha juga melatih kehalusan pandang terhadap peristiwa yang menyakitkan. Sesuatu yang dulu dianggap hukuman perlahan dipahami sebagai didikan. Luka tidak lagi dilihat sebagai tanda ditinggalkan, tetapi sebagai cara Allah membersihkan ruang batin yang terlalu sempit untuk cahayanya. Tasawuf tidak mengajarkan untuk menikmati penderitaan, tetapi untuk menemukan makna di dalamnya. Makna yang tidak selalu bisa dijelaskan, namun bisa dirasakan sebagai kedekatan yang lebih intim dengan Allah. Ketika ridha mulai menetap, hidup terasa lebih sederhana. Hati tidak lagi sibuk mengatur segalanya, karena ia tahu ada yang maha mengatur. Kekhawatiran tentang masa depan melembut, penyesalan tentang masa lalu mereda. Yang tersisa adalah kesadaran penuh pada saat ini, bahwa setiap detik adalah bagian dari takdir yang sedang bekerja. Dan dalam kesadaran itulah, seseorang menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan, karena ia telah berdamai dengan kehendak Allah, tanpa syarat dan tanpa tawar-menawar. Bab 8, Cinta yang tidak menuntut balasan. Pada tahap ini, tasawuf memperkenalkan cinta yang tidak lagi lahir dari harapan, melainkan dari pengenalan. Cinta kepada Allah yang tidak diikat oleh permintaan,
tidak digerakkan oleh ketakutan, dan tidak digantungkan pada balasan. Banyak cinta manusia tumbuh karena alasan, namun cinta ruhani tumbuh justru ketika alasan-alasan itu runtuh. Seseorang mencintai Allah bukan karena hidupnya mudah, bukan karena doanya selalu terkabul, tetapi karena hatinya telah mengenali keindahan kehadirannya. Cinta semacam ini tidak meledak-ledak, tetapi menetap tenang dan dalam. Tasawuf memandang cinta sebagai keadaan batin yang paling memurnikan. Ketika cinta mulai menguasai hati, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat. Salat menjadi tempat pulang, doa menjadi percakapan lembut, dan zikir menjadi napas yang menjaga jiwa tetap hidup. Cinta tidak menghapus kesulitan, tetapi mengubah cara memandangnya. Kesulitan tidak lagi dilihat sebagai penghalang, melainkan sebagai cara Allah mendekatkan hambanya pada kejujuran. Di sini, seseorang mulai memahami bahwa cinta sejati tidak selalu memberi kenyamanan, tetapi selalu memberi makna. Cinta dalam tasawuf juga mengikis pamrih yang paling halus. Seseorang tidak lagi bertanya apa yang akan ia dapatkan dari ketaatannya. Ia taat karena hatinya terdorong untuk mendekat, bukan karena ingin dilihat atau dihitung. Para arif mencintai Allah dengan rasa malu yang dalam, malu karena merasa belum layak, namun tetap berharap karena kasihnya tak berbatas. Perpaduan antara malu dan harap inilah yang menjaga cinta tetap jujur, tidak berubah menjadi tuntutan tersembunyi. Ketika cinta mulai matang, seseorang menjadi lebih lembut terhadap makhluk. Ia tidak mudah membenci, karena ia melihat setiap orang sedang menempuh jalannya sendiri. Tasawuf mengajarkan bahwa cinta kepada Allah tidak mungkin tumbuh tanpa melunakkan hati terhadap sesama. Bukan berarti membenarkan semua perbuatan, tetapi memahami bahwa setiap jiwa memiliki luka dan ujian yang tidak terlihat. Dari sini lahir kasih yang tidak sentimental, tetapi penuh kesadaran. Kasih yang tidak ingin menguasai, hanya ingin mendoakan. Pada akhirnya, cinta yang diajarkan tasawuf tidak meminta apapun kecuali izin untuk tetap mencintai. Tidak meminta surga sebagai imbalan dan tidak menjadikan neraka sebagai ancaman utama. Cinta ini berdiri di atas keyakinan bahwa Allah layak dicintai apa adanya. Ketika hati sampai pada titik ini, hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena beban menuntut telah dilepaskan. Dan di sanalah cinta menjadi cahaya yang menuntun langkah, bahkan ketika jalan terasa panjang dan sunyi. Bab 9. Saat Allah menjaga tanpa diminta. Pada tahap ini, tasawuf membawa seseorang pada kesadaran yang sangat halus, bahwa penjagaan Allah seringkali hadir jauh sebelum doa terucap. Ada peristiwa yang tidak jadi terjadi, langkah yang tiba-tiba tertahan, dan keinginan yang mendadak pudar tanpa alasan jelas. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bentuk penjagaan yang lembut. Orang yang hatinya mulai jernih akan menyadari bahwa Allah bukan hanya menjawab permohonan, tetapi juga menghalangi hal-hal yang jika dibiarkan justru melukai batin. Penjagaan ini sering tidak disyukuri karena ia datang dalam bentuk penolakan. Tasawuf mengajarkan bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin halus pula bentuk penjagaan yang ia terima. Bukan berupa keajaiban yang mencolok, tetapi berupa arah yang tenang. Allah menggeser pertemanan, mengubah rencana, bahkan mematahkan ambisi tertentu agar hati tetap terjaga. Pada titik ini, seseorang tidak lagi merasa bebas berbuat apa saja, karena ia menyadari bahwa kebebasan sejati justru terletak pada keterikatan dengan bimbingan ilahi. Penjagaan ini bukan pengekangan, melainkan bentuk kasih yang sangat dalam. Ada rasa takut yang lahir dari pengalaman ini, namun bukan takut yang menekan. Ia adalah takut yang menjaga, takut kehilangan kehadiran yang telah dirasakan. Seseorang mulai berhati-hati dalam niat, dalam kata, dan dalam langkah. Bukan karena ingin terlihat suci, tetapi karena hatinya telah merasakan manisnya dijaga. Tasawuf memandang rasa takut seperti ini sebagai tanda hidupnya kesadaran ruhani. Bukan ketakutan akan hukuman, melainkan kewaspadaan agar tidak kembali tenggelam dalam kelalaian yang dulu terasa biasa. Penjagaan Allah juga sering hadir dalam bentuk kesadaran untuk berhenti. Berhenti memaksakan sesuatu yang jelas-jelas tidak dibukakan. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain,
dan berhenti menuntut hidup berjalan sesuai keinginan pribadi. Ketika seseorang mampu berhenti dengan tenang, disitulah ia sedang dijaga. Karena tidak semua orang mampu menahan diri dari sesuatu yang tampak baik, tetapi belum tentu baik bagi batinnya. Tasawuf mengajarkan bahwa keindahan sejati adalah ketika seseorang rela dibatasi demi keselamatan jiwanya. Pada akhirnya, orang yang merasakan penjagaan ini tidak merasa istimewa. Justru ia merasa semakin bergantung. Ia sadar bahwa tanpa penjagaan Allah, hatinya mudah condong ke arah yang salah. Maka doa-doanya menjadi lebih sederhana, bukan meminta lebih, tetapi memohon agar tidak dilepaskan. Ia tidak meminta jalan yang mudah, hanya meminta agar tetap berada dalam bimbingan. Dan di dalam kesadaran itulah, ia hidup dengan rasa aman yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari keyakinan bahwa selama Allah menjaga, apapun yang terjadi akan selalu mengarah pada kebaikan yang lebih dalam. Bab 10. Kembali menjadi hamba tanpa nama. Di akhir perjalanan tasawuf, tidak ada puncak yang bisa ditunjuk, tidak ada tanda selesai yang bisa dibanggakan. Justru yang muncul adalah kesadaran paling sederhana dan paling berat, kembali menjadi hamba. Bukan hamba dengan identitas khusus, bukan hamba dengan gelar batin, tetapi hamba yang benar-benar kosong dari klaim. Setelah melewati lapisan demi lapisan pencarian, seseorang mendapati bahwa semua yang ia cari ternyata bukan sesuatu yang baru, melainkan keadaan asal yang sempat tertutup oleh kesibukan diri. Ia tidak membawa pulang apa-apa, selain kejujuran bahwa ia selalu membutuhkan Allah dalam setiap napasnya. Tasawuf tertinggi tidak membuat seseorang merasa telah sampai, tetapi membuatnya berhenti mengejar perasaan sampai. Ia tidak lagi sibuk menilai dirinya berada di makam mana, karena kesadaran seperti itu justru menjadi beban baru. Yang tersisa hanyalah kehati-hatian yang lembut, agar setiap langkah tetap berada dalam adab. Ia menyadari bahwa kedekatan dengan Allah bukan hak yang bisa diklaim, melainkan amanah yang harus dijaga dengan rendah hati. Maka ia hidup tanpa tuntutan batin untuk dianggap baik oleh manusia maupun oleh dirinya sendiri. Kembali menjadi hamba berarti menerima bahwa hidup tidak harus selalu dipahami agar bisa dijalani. Ada banyak hal yang tetap gelap, banyak peristiwa yang tidak pernah sepenuhnya jelas, namun hati tidak lagi memberontak. Ia telah belajar mempercayai Allah tanpa syarat, bukan karena semua terasa indah, tetapi karena ia telah menyaksikan sendiri bagaimana setiap kepahitan membawa pelajaran yang tidak bisa digantikan oleh kenyamanan. Di titik ini, seseorang berhenti bertanya apa maksud Allah dan mulai bertanya bagaimana ia harus bersikap dengan lebih jujur. Seorang hamba yang telah kembali tidak menampilkan dirinya sebagai orang yang berbeda. Ia berjalan di tengah manusia, menjalani peran-peran duniawi, namun hatinya tidak lagi menetap di sana. Ia tidak merasa lebih suci, justru lebih sadar akan kelemahannya. Doanya menjadi singkat, kadang tanpa kata, namun penuh rasa. Ia tidak menuntut hidup yang istimewa, hanya memohon agar tidak dijauhkan dari kehadirannya. Dalam kesederhanaan inilah tasawuf menemukan bentuknya yang paling murni. Dan mungkin inilah rahasia terbesar yang jarang diucapkan secara terbuka. Bahwa tujuan tasawuf bukanlah menjadi siapa-siapa, melainkan berhenti ingin menjadi apapun. Ketika seseorang tidak lagi sibuk membangun citra batin, Allah bekerja tanpa penghalang di dalam hidupnya. Tidak selalu dengan keajaiban, tetapi dengan ketenangan yang menetap. Disitulah perjalanan ini berakhir sekaligus dimulai kembali. Bukan sebagai pencari, tetapi sebagai hamba yang berjalan pelan, dengan hati yang tunduk dan jiwa yang akhirnya pulang. Jika sampai di titik ini, hatimu terasa lebih tenang, jangan anggap itu kebetulan. Barangkali bukan kata-kata yang bekerja, melainkan kejujuran hatimu yang mulai mendengar. Tasawuf tidak mengajakmu menjadi istimewa, ia hanya mengajakmu kembali, menjadi hamba yang tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Jika hari ini engkau merasa kecil, itulah tanda bahwa hatimu sedang dibesarkan oleh cahaya. Dan jika engkau merasa diam tanpa alasan, mungkin Allah sedang mengajarimu dengan caranya sendiri. Simpanlah keheningan ini, bawalah ia pulang ke dalam hidupmu. Karena jalan ini tidak berakhir di sini, ia baru saja dimulai saat engkau pulang dengan hati yang lebih tunduk.